dulu Pak, ibu-ibu. Mohon maaf mengganggu. Namanya saja ya, breaking, sebentar ya. Istiabul. Oke, selanjutnya akan ada materi dari Pak Fadli akan membahas tentang aksi nyata. Insya Allah bagi guru-guru yang akan mengikuti penggerak, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Fadli. Dan kami juga berharap bukan kami yang terbaik, kami juga melaksanakan ini bukan untuk tugas, tapi mungkin sharing pendapat ada kekurangan kami, mungkin ibu akan tambahkan toh. Apalagi ibu kan orang cerdas. Oleh sebab itu, waktu yang tepat saya serahkan kepada Pak Fadli untuk memberikan aksi nyata. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini, yang sangat saya banggakan dan sangat cintai. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah telah menghadiri undangan yang bertujuan untuk kegiatan aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif. Namun, sebelum saya kasih materi, saya tadi ice breaking oleh Pak Sulaiman. Saya ajak lagi Bapak Ibu untuk Pak Sujarto. Saya ajak lagi ice breaking, tapi tidak perlu berdiri, duduk saja, ya. Begini, Bapak Ibu, cluenya, ya, cluenya ini 1, ya. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ya. Ini saya ulang. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Baik. Paham ya? Boleh toh? Saya ulang. Ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 4. 3. 3. Yang ini 2. 1. 2. Cluenya ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ini tambah 2. 3. Ini 1. Jadi konsen ya. Cluenya ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ini 1. 3. 2. Ini 2. Cluenya ini 1. Yang ini 2. Kalau ini 3. Ini 1. Ya, 1. Sudah mulai paham. Ya, Cluenya ini kalau ini yang ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 1. Jadi kalau yang ini kalau yang kita buat kalau tiga. baik, Bapak Ibu. Saya hanya sebagai baik Bapak Ibu, mohon maaf saya berdiri ya. Pada kesempatan kali ini saya memaparkan sedikit tentang aksi nyata penyebaran pemahaman budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya ajak melihat materi saya. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebijakan, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan keras, dan segitiga restitusi. Ini sebentar kita akan masuk kepada per item. Selanjutnya, ya, ini paradigma pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, maksudnya menyeluruh, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suasana penuh, artinya komprehensif di sini.
Baik, selanjutnya apa perubahan yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan sejarah di Indonesia? Ki Hajar Dewantara ternyata mendirikan Taman Siswa tanggal 13 Juli 1922 di Yogyakarta. Taman Siswa ini diciptakan sebagai perguruan tempat belajar hidup, tempat perjuangan mewujudkan cita-cita hidup. Dan Taman Siswa ini mengikuti garis kebudayaan nasional, tidak menafikan dengan budaya lokal, mendidik angkatan muda di dalam jiwa kebangsaan. Baik, saya lanjut ke berikut. Perubahan paradigma belajar. Ya. Nah, Bapak Ibu, dalam perubahan paradigma belajar, inilah yang kemudian akan kita tuju, profil pelajar Pancasila. Yang kemudian di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong. Kemudian ada kreatif, ada bernalar kritis dan mandiri. Nah, dari profil Pancasila ini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori. Ya. Selanjutnya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ketika kita sudah memahami tentang paradigma pembelajaran, ini ilustrasinya adalah guru mengontrol murid. Ya. Yang kedua, ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Inilah konsep tentang teori kontrol. Ya, ini saya ambil gambar di internet. Ada orang yang seperti terpaksa ya, kalau begini. ini ada remote di sini, remote control. Ya. Jadi ini sebuah ilusi yang kemudian akan menjadi sebuah teori. Selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan dari kontrol. Yang stimulus respon ini realita, kebutuhan kita sama, kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda. Ada yang sama, kemudian dari kontrolnya di sini berbeda. Contoh lagi, semua orang melihat hal yang sama. Ketika di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, jadi sama-sama kita melihat hal yang sama, tetapi teori kontrolnya pasti memiliki individu gambaran yang berbeda-beda. Ya. Kemudian yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini biasanya kita paksakan konsep. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus memahami orang lain. Ya. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini paling banyak. Nah, di teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, apa tujuan yang kemudian sampai dia buat sebuah kesalahan? Kita tidak melihat bahwa itu kesalahan jadi persoalan. Nah, kalau pagar, Pak. Nah, itu berarti perilaku buruk. ya. Nanti sebentar kita akan masuk di materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa dia melakukan itu? Ya, baik, saya lanjut di materi mengubah paradigma stimulus ke pendekatan dan kontrol. Sebentar, Ibu. Nah, ini bisa korelasinya seperti Ibu Rati sampaikan tadi. Kenapa dia melompat pagar? Di dalam disiplin positif ini kita harus memahami dulu apa itu disiplin positif. Suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman atau hadiah. Nah, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari.
Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam diri dalam perubahannya perilaku ke arah yang lebih positif. Kadang kita memberikan sebuah tindakan itu disiplin, tapi anak-anak merasa terancam. Ketika kita memberikan posisi kontrol kita sebagai guru akan seperti apa posisi kita ketika menjalankan aturan yang ada di sekolah. Nanti setelah itu kita akan bahas materi selanjutnya. Ini terkait disiplin adalah menguatkan anak-anak tanpa hukuman, ya, kemudian tanpa pemberian hadiah. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada nilai-nilai kebijakan. Nah, nilai-nilai kebijakan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, profil pelajar Pancasila Bapak Ibu mungkin sudah lihat tadi. Kemudian AIBO Prametis program PYP, ini program pusat ini apa nasional ini konsepnya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri ada semua di sini. Ya. Kemudian ada keterampilan hidup atau lifestyle. Dapat dipercaya lurus, mati, pendengaran yang aktif, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Ini nilai-nilai kebijakan yang perlu juga dimiliki oleh kita semua, Bapak Ibu. Apa nilai kebijakan yang ada dalam diri kita? Mari coba kita jabarkan dengan apa yang tertera. Ini sebagai contoh saja. Ya. Baik, saya lanjut lagi. Kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia, seperti yang Ibu Masih tadi lagi. ya. Mari dulu Mas Sita. Seperti yang Ibu Rani sampaikan tadi, ada yang 4 paragraf. Kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Nah, apa semua kebutuhan dasar manusia itu? Ada 5 kebutuhan. Yang pertama, hidup bertahan atau bertahan hidup. Ya, bisa jadi anak yang lompat pagar itu bertahan hidup. Kenapa? Mungkin di sekolah pada saat yang dia inginkan tidak terpenuhi di sekolah. Maka apa yang dia lakukan? Cari posisi aman dengan memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya dia suka merokok. Iya, kategorinya itu. Tidak bawa uang. Misalnya tidak bawa uang. Tenang ibu-ibu ini masih. Tapi ketika pada saat di luar, boleh. Ketika pada saat di luar berarti terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian yang berikut, ini juga kasih sayang dan rasa keterima. Ini perlu. Apa itu yang dikasih sayang? Rasa diterima, peduli, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini yang perlu. Pada dasarnya semua 5 kebutuhan dasar ini perlu. Kemudian yang berikut penguasaan. Penguasaan ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap. Terkadang anak yang lompat pagar tidak dianggap Bapak Ibu. Misalnya tidak dianggap di dalam kelas, tidak dianggap di dalam lingkungan sekolah. Dicemooh, harga dirinya. Iya, hilang. Jadi dia cari yang nyaman. Ya. Kemudian kebebasan yang biasa terbelenggu. Nah, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini terkait dengan kebebasan. Ingat, kebebasan itu ada batasannya. Kita ada bebasnya ketika kita menghargai sebuah kebebasan orang lain. Maka terjadilah yang disebut dengan rasa saling harga menghargai.
Kemudian dasar yang kelima, kesenangan. Apa itu kesenangan? Terkadang ini kita lupa. Bermain, humor, antusiasme, tertawa. Ini kadang yang kita lupa di lingkungan sekolah. Kita jenuh pikiran kita bersama kemari. Apalagi kita dulu belum ditambah dengan diminta perangkat ajar, belum diminta tepat waktu masuk. Setelah itu diminta lagi data-data semua terkait kita punya kebutuhan untuk memenuhi sertifikasi. Justru disitulah bagaimana kita mampu menumbuhkan dari dalam diri bahwa apa yang kita miliki selama ini ternyata orang lain belum memiliki. Maka katanya adalah kebutuhan dasar itu kita harus terpenuhi di sini. Dengan salah satunya adalah rasa syukur. Baik, saya lanjut ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Apa itu perilaku motivasi? Ada dua tipenya. Yang pertama motivasi ekstrinsik dari luar. Ekstrinsik. Yang kedua ada motivasi intrinsik dalam diri. Apa itu yang di luar? Untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman. Menghindar. Untuk menghindari. Ini kadang orang ada aturan dari luar, saya harus cari aman dalam posisi. Karena ada aturan yang mengikat dia mencari aman. Nah, ini motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan jabatan atau imbalan, penghargaan dari orang lain, ya. Kadang dia motivasinya itu karena suka dapat imbalan. Apalagi jabatan, karena termotivasi dari orang lain dari luar. Nah, yang kita inginkan adalah ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya adalah motivasi dalam diri. Intrinsik, ya. Jadi ada dua motivasi perilaku manusia. Yang pertama dari luar dan dari dalam diri. Baik, selanjutnya saya masuk ke berikut. Nah, ini masih terkait dengan motivasi tadi. Ada hukuman, kemudian ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya, hukuman seperti apa yang kemudian kita berikan kepada murid? Ada pertama tidak terencana tiba-tiba. Kadang itu seperti yang lompat pagar tadi, tiba-tiba kita langsung spontan berikan hukuman. Padahal kita harus pahami dulu kenapa, apa konsekuensinya ketika kita lakukan pemberian hukuman. Tanpa kita melakukan restitusi. Apa restitusi itu? Ada tiga. Pertama, mengidentifikasi, menstabilkan, menanyakan kondisi anak. Kenapa kau buat begitu? Nanti sebentar kita akan bahas terkait restitusi. Ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Ini dari kita semua. Kemudian berupa hukuman fisik yang psikis. Ini dalam bentuk kasar dengan hatinya terluka. Maka terkadang anak-anak langsung menganggap tidak bagus untuk guru. Karena dalam bentuk fisiknya tidak disakiti, tapi dalam hatinya berbekas. Kenapa dibuat oleh guru begitu? Hati-hati dia. Dalam hatinya itu, tapi tidak terungkap. Dalam hatinya. Nah, konsekuensinya apa? Rencana disepakati sesuai peraturan. Ya, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Yang restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian yang berikut proses kolaboratif. Ini yang perlu, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, saya lanjut. Kemudian ini posisi kontrol guru. Ini yang perlu kita pahami. Di mana posisi kita pada saat di 5 kategori? Seperti apa penghukum itu? Kemudian pembuat merasa bersalah. Sebagai teman atau pemantau? Ataukah kita sebagai manajer? Mari kita lihat.
Nah, kasus yang terjadi siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus. Ketika dalam posisi teman, apa kata-kata yang kemudian akan tersampaikan? Contoh, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu yang sekali ini sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini posisi kita sebagai teman. Kata-kata itu tidak menyakiti, tapi bagaimana menimbulkan sebagai partner. Ayo. Kemudian posisi sebagai pemantau. Ya, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan. Iya, sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Ini sebagai pemantau. Setelah upacara, kamu beri atribut ya, ke koperasi dan jangan pulang lagi. Ini ada di sini penyelesaian. Ya, berarti bisa kita arahkan ke Ibu Sartika. Contoh ketika di sekolah SMA. Nah, ini idealnya kita sebagai guru di posisi ini, Bapak Ibu. Idealnya kita sebagai guru ada di sini, sebagai manajer. Ya, kasus siswa terkait tidak lengkap atribut upacara, posisi ini adalah posisi yang paling ideal untuk guru. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Inilah posisi yang ideal bagi kita sebagai guru. Namun terkadang tidak harus mesti ke sini Bapak Ibu kita. Kenapa? Kadang-kala sebagai penghukum, guru sebagai penghukum itu harus ada di sekolah. Karena apa? Akan menerapkan peraturan dan keyakinan sekolah yang dibentuk bersama wali murid. Contoh, ketika pada saat masuk awal anak-anak melakukan pendaftaran, ada aturan tata tertib yang berlaku khusus sekolah. Itu juga yang perlu kita terapkan. Sekarang pertanyaannya di sini. Kata-kata yang muncul ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaannya, kalimat ini menunjukkan posisi kita guru sebagai apa? Bapak Ibu silakan isi di skripno dengan 5 tadi itu. Ya. Apa sebagai teman? Manajer sebagai penghukum. Sebagai penghukum tadi. Pendukung, teman, pemantau. Boleh. Tidak masalah, tinggal melihat kasus yang ada. Jadi ini posisinya Bapak Ibu. Ada 5. Apakah kita penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Kata-katanya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Mohon maaf, tolong ditulis namanya Bapak Ibu di sebelah kanan. Dalam contoh kasus ini, kata-katanya ini adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Pertanyaannya, kalimat ini menunjukkan posisi kita guru sebagai apa? Ya. Tempel di sini Pak. Silakan Bapak Ibu kalau sudah mengisinya boleh dilakukan. Bilang. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu sebagai apa? Sebagai teman. Oh, sebagai manajer di sini, sebagai manajer membagi-bagi, manajer teman. Posisi kono guru Sebagai Eko. pengurus, Sebagai teman, pemantau, manajer. Sapinya tahu di nama. Silakan Bapak Ibu tempel supaya diambil. Sebagai teman. Nah, mau bagi. Sebagai teman di sini sebagai manajer sebagai apa ini? Kirim. Ambil balik. Sini sebagai teman, nah ke bawah. Iya, bagus sama ke bawah sebagai teman di sini manajer. Sebagai teman, paling teman. Iya, sebagai teman yang jadi tangan Yes. kita. Pemantau. Biar dia bisa Follow kita. Silakan Bapak Ibu. Tapi dia jadi teman. Manajer teman pembuat masalah dengan sebagai pemantau. Kan apa nih kira? Oh itu teman tapi mesra. Sebagai teman tapi mesra mau sunang ya. Kodoti ya. Bahaya ini Pak.
buat ini. Jadi saya kasih contoh ulang. Kalau teman-teman Sebagai apa kan? Bapak Ibu guru ambil posisi manajer. teman, ini Manajer di kata-kata. sini. Ini rasa bersalah. Di sini. Ketika Apa itu? pemantau ini kata-katanya. Merasa bersalah selama ini. Ketika manajer ini kata-katanya. Kalau itu yang Kalau yang ini apa kata-kata yang kemudian muncul? Posisi Anda di sini apa? Tinggal dua, penghukum atau pemberi merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Iya, kategorinya adalah pembuat merasa. Jawab itu di situ. Iya. Merasa berarti saya benar. Oke, sebentar. Makanya Bapak Ibu fokus. Oke, Tidak fokus dengan saya punya ide. Mira ini. pembuat merasa bersalah. Ya iyalah. Masa ya iya dong. Oke, speaking dulu. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Siap. Baik, sekarang biar lebih fokus. Cluenya, intinya, ya, pertanyaan dari saya. Kita langsung apa namanya? Bapak Ibu ambil dengan spontan, ya. Cluenya segera langsung mengambil. Ya, langsung Yang dipilih orang ambil. ya. Baik. Sekarang pegang jari telunjuk kiri teman. Iya. Oke, coba perhatikan kondisi sekarang. Pak Sulaiman dengan Trianti. Telunjuk kiri. Yang berikut. Temukan alat yang padat di lingkungan Anda. Pegang saja. Pegang. Alat yang padat di lingkungan Anda. Ya, kemudian dan pegang alat yang padat di lingkungan Anda. Padat. Sudah? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau kita main SD nanti tembak-tembak. Baik. Boleh Boleh silakan duduk kembali, Bapak Ibu. Ya? Nah, dari kalimat saya kecewa sekali dengan kamu ini adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Sakit sekali kita prihatin karena Oke, Mas. bahasa daerah bikin sakit hati sekali kan. Berarti kan dia sudah merasa bersalah. Iya, berarti dia sudah mulai merasa. Pertanyaannya posisi kontrol apa? Ya, posisi kontrol apa? Sebagai teman kah? Ya. Dalam posisi ini tadi ini maksudnya saya. Posisi kontrol ini di mana posisi kita? Kan tadi ini sudah kita bahas tentang teman, pemantau. Kemudian manajer bagaimana ini? Nah, pertanyaannya ini ada dua tipe yang dulu muncul sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Kalimat inilah yang masuk kategori pembuat merasa bersalah. Paham? Ya? Baik, kita lanjut materi berikutnya. Nah, ini keyakinan kelas yang perlu, Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kita lanjut di sini. Pembentukan keyakinan kelas ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Yang berikut sedikit saja agar mudah diingat.
Yang kelima, sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, Kesepakatan kelas. iya itu. Jadi setiap Bapak Ibu guru mengawali dari setiap proses pembelajaran, tidak masalah ketika kita selalu membuat ini keyakinan kelas. Artinya, ya contoh, bisa tidak Bapak berharap satu, anak-anak ketika keluar mohon informasi ke ibu. Yang kedua, ketika ada yang, tapi mohon ditanyakan ke siswanya, umpan baliknya dari siswa. Apa yang mereka senangi dalam kelas pada saat pelajaran hari itu dengan ibu? Keyakinan itulah yang kemudian dibangun. Bukan peraturan kelas, tapi sebuah keyakinan yang kita bangun di dalam materi hari itu kita ajar. Tidak masalah setiap kita masuk berulang-ulang, kita bangun sebuah keyakinan kelas. Tapi jangan banyak dibuat pernyataan ini, jangan banyak, sedikit saja. Ya. Biasa anak-anak itu kadang jenuh dengan aturan yang ada di kelas, tapi kita tidak buat keyakinan kelas dalam dirinya, sehingga malas, acuh. Tapi ketika ada sebuah keyakinan kelas, konsentrasi anak-anak pasti saya yakin akan muncul. Biasanya kan ada anak-anak sudah di belakang. Itu jadikan sebuah keyakinan kelas. Bisa ya? Bisa. Baik, kita lanjut. Bisa. Nah, sekarang Bapak Ibu pertanyaannya, keyakinan kelas yang seperti apa Bapak Ibu inginkan? Tulislah keyakinan kelas yang diinginkan pada Stigno. Jadi kembali Bapak Ibu. Siap. Tulis. Tulis. Fokus nih, ini ya. Aduh, bagaimana ini? Mana itu yang catatan tadi? Mana catatan tadi itu? Yang sudah bisa baca. Bermain sifat abstrak. Jadi terserah Bapak Ibu mau satu kah, mau dua kah, terserah. Yang penting ya. Ya, nanti. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan yang keinginannya Bapak Ibu, menyesuaikan dengan ini. Pembentukan ini. Kita tidak punya anu. Boleh ditulis. Sini. Harus dua lapis, apa kan dicabut? Ya. Sesuai dengan kondisi kelas. Bagian 5, bagian 5. Ya. Jadi pertanyaannya adalah keyakinan keras yang seperti apa Bapak Ibu inginkan? Yang kedua, ketika sudah diinginkan, tulislah keyakinan keras yang diinginkan pada Stigno. Kondisi kelas. Kan sudah dimiliki sebuah keyakinan. Silakan masukkan di Stigno keyakinan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini rule. Ini rule-nya ya. Ini rule-nya, panduannya. Jadi yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan ini panduannya. Terus apa? Apa keyakinan kelas yang Bapak Ibu inginkan? Bukan mau dipilih di sini, Wi. Kalau mau diulang tidak apa dia mau tambah lagi. Sudah, terima ini. Sini. Kau harap maklum ini untuk agenda kami. Udah kalau dia dipakai. Nanti aku nulis tersertifikasi kondisi kelas sertifikasi. Kita dapat. Pembentukan deh. Oh lanjut. Terima kasih. Ya. Kelas yang Soal tidak sertifikasi. kena Kodo. ruangan yang nyaman. Ya. Ruangan yang nyaman dan dilengkapi fasilitas. Ya. Ada televisi. Apa ini lagi? Ya, kertas kita enggak sama dorong. Apa ya? Kalau sudah Bapak Ibu boleh ditempel di sini. Dan fasilitas yang fasilitas yang cukup. Nah, betul? Dia Pak. Pinjam pulpen dulu, Oke, Kak. bayaran. Saya belum mengerti bagaimana Bapak Ibu. kelas yang Oke, ini kelas yang aku inginkan. Mana ini? Tidak mengerti. Lagi nam kelas semua mengerti. Jadi Bapak Ibu inginkan posisi keyakinan kelas itu seperti apa?
dengan rule-nya Ini nyaman saja. bersifat abstrak, kemudian berupaya pernyataan universal menyeluruh, kemudian dibuat pernyataan yang positif, Nyaman nggak punya? kemudian sedikit agar mudah diingat, Fasilitas. keyakinan kelas, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua Oke ada. Tahu balik dia waktu tulis. Nah di sini nyaman saja adalah suka apa? Abang bela sendiri ya? Ini semua nyaman. Apa ini? keyakinan kelas. Nama lagi tuh. Belum, ini belum. Apa itu? Oh di sini nyaman ya, kasih nyaman di sini. Baik Bapak Ibu, saya lanjut ya. Tidak lama lagi. Ya. Ini terakhir Bapak Ibu. Ya. Di sini, mohon maaf Bapak Ibu. Saya jelaskan ini materi terakhir saya. Segitiga restitusi. Ini yang perlu. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan yang disebut dengan tiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti apa itu? Nah, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan dalam bagian dari proses pembelajaran, maka inilah kemudian kalimat yang kita akan gunakan untuk menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu wajar. Ini menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Yang berikut, Bapak Ibu tidak mau cari tahu siapa yang salah. Bapak Ibu tidak mencari Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah menstabilkan identitas kalimat-kalimat yang kemudian menjadi panduan. Kalau Bapak Ibu mau gunakan bahasa logat kedaerahan atau bahasa daerah, tidak masalah. Karena biasa terkadang dengan bahasa Melayu, orang tua atau anak kadang kurang memahami. Karena dengan pendekatan kebudayaan bahasa, Burasa bersama. Kemudian yang berikut, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini apa kalimat yang kemudian sebagai dasarnya? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Inilah kalimat yang kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Dan inilah sebuah menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Disinilah kemudian kita bangun sebuah keyakinan dan kesepakatan dengan pelaku. Apa keyakinan kelas kita menuju di sini? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, terutama di peraturan di sekolah. Ketika dia melanggar atribut, kita gunakan segitiga restitusi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Bagus tidak ketika tidak lengkap. Artinya kita memposisikan restitusinya itu harus fleksibel. Ya. Tidak mesti harus dari sini Bapak Ibu. Tidak harus menstabilkan identitas dulu, kemudian tindakan yang salah ataupun keyakinan, tidak mesti. Tetapi karena segitiga restitusi ini adalah fleksibel, bisa kita kondisikan. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa video saya penanganan wali murid yang datang marah-marah di ruangan lokasi kesesuaian. Sebentar saya buka videonya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih. Saya punya materi
Namun sebelum itu saya perlihatkan Video. dari segitiga restitusi yang saya pernah buat dengan wali murid. Aku lo kakak ya tuh ya, aku lo kakak ya tuh, aku lo kakak ya, aku langsungnya dulu. Ini tidak ada. Lo kakak ya, lo jadi udah sokongan ya. Oh, aku mau lihat dulu, sudah. Kayak begini situasinya. Tapi tidak ada materi, itu langsung ketika materi, kan materi tabloid atau sekitar itu langsung lihat dulu. Dari jam 9 terus sampai jam 4. SD dulu, belum nggak. Sorry. Di pengamusnya terang lagi menonton guys. Halo Pak. Halo Pak Haji. Kegiatan. Tukang karya. Anu aksi nyata. Saya tetap saja langsung. Isolasi Bapak. Saya tetap saja langsung. Bapak Ibu. Yang positif. Restitusi. Segitiga institusi. Bergantung dari restitusi. Biar saya kesekarang. Oh, foto di memori Marilo. Bisa ngomong ya. Bisa juga. Ini mau dipakai di video nih, aku memori ini. Dan Apa bisa aja saya bermanfaat bagi kita semua guru-guru. Yang saya ingin tanyakan tadi disebutkan disiplin positif tanpa adanya hukuman dan hadiah. Maksudnya bagaimana ya? Iya, baik. Sementara saya sering memberikan disiplin, ada hukuman dan ada juga hadiah. Apakah itu salah atau bagaimana? Terima kasih. Bagus kan, kita beri aplaus dulu. Tanpa ada hukuman dan hadiah maksudnya. Nah, kadangkala memang kita menerapkan aturan itu, makanya saya sampaikan tadi posisi kontrol kita sebagai apa. Kita pahami dulu posisi kontrol ketika kita akan menerapkan sebuah aturan. Apakah kita sebagai penghukum, Pakai teman. sebagai teman, pembuat merasa bersalah, pengontrol, ataukah sebagai idealnya sebagai manajer. Ketika kita memahami posisi kontrol, maka kosakata dan kalimat apa yang kemudian akan keluar akan menimbulkan motivasi dalam dirinya. Betul yang disampaikan oleh Ibu, tidak salah. Memberikan sebuah penghargaan. Tetapi penghargaan itu jangan sampai nanti akan memicu kelemahanmu. Berharap harus diberikan imbalan terus untuk berbuat. DP sisi negatif. Iya, tapi bagaimana coba kita timbulkan itu tadi intrinsik dari dalam dirinya bahwa melakukan sesuatu itu memang betul-betul dari dirinya tanpa berharap imbalan. Dan itu posisi yang harus kita terapkan di sekolah. Contoh, kadangkala anak-anak perlu mendapat perhatian khusus. Kita berikan sebuah perhatian khusus dalam kategori bukan untuk memberikan kenyamanannya sesaat, tapi berkelanjutan. Dalam artian tidak kita ini dia dengan kalimat nanti buka sendiri yang bagus Pak. Bukan tenang, pokoknya yang bekerja. Itu jadi termotivasi dia ada beban. Berarti saya tidak perlu bekerja tugas karena ada sudah penghargaan. Kedepannya saya pun secara pribadi ketika saya mengikuti pelatihan ini ternyata masih jauh saya dari apa yang diminta sesuai dengan konsep dihajar Dewan Tani. Tidak berharap imbalan, tapi bagaimana kita memberikan motivasi untuk anak-anak berkelanjutan, maka akan terbentuklah sebuah karakter yang berkelanjutan dan memiliki nilai. So ya, ada lagi mungkin Bapak Ibu? Bu Masih kan? Lanjut. Tanya. Tidak. Apa yang terlalu Video. Oh, terkait video. ya, video apa? Tahu saya Pak Diputar. Ya. Tidak ada masalah. Saya tanyakan, Iya. apakah semua semua kasus harus terkait dengan segitiga institusi, baru yang kedua itu kan terkadang
bagaimana caranya supaya ada videonya? Oh gitu. Influence saja. Enggak izin. Baik. Kan tidak mungkin kita marah-marah, posisi marah-marah baru. Boleh saya jawab dulu yang kedua ya. Ketika kita mempublis sesuatu, membuat sesuatu video, foto, memang kalau secara aturan kami pun belajar di aturan yang diberikan oleh Kemendikbudristek, sebelum memposting sesuatu kita izin kepada yang bersangkutan. Kita pun mengcopy paste kalimat-kalimat dari internet atau disebut dengan plagiat, kita minta izin dulu sama yang bersangkutan. Narasumbernya, kemudian kita tulis di situ dari mana narasumbernya itu. Jadi kita seperti yang saya buat video itu, kebetulan setelah upacara orang tua datang kemari marah-marah. Jadi saya, Bu, mari Bu. Saya lakukan segitiga restitusi itu sebenarnya saya berikan sebuah keyakinan dulu ke dia, bahwa saya akan berikan sebuah kenyamanan itu di ruangan saya dan pelayanan saya sebagai wakil kesiswaan waktu itu. Dalam tanda kutip bukan yang negatif, positif. Ketika pada saat itu saya berikan sebuah keyakinan, dia merasa nyaman, sudah mulai berkurang perasaan kesedihan. Dan saya minta izin ke ibunya, Bu, saya izin bikin video. Kebetulan saya punya ada tugas. Tidak mau tidak mau. Gitu. Tapi kalau posisi marah-marah betul, Memang ada marah, Bu. Cuma saya skip. dan tidak mau terima. Oh, saya sudah kasih redam. Waktu itu. Itu insya Allah di perasaan kita tidak ada. Jadi menstabilkan dulu identitas, kemudian validasi tindakanmu apa, kemudian menanyakan keyakinan. Tapi ketika ada persoalan yang sudah kacau balau, Bapak Ibu langsung menstabilkan dari mana kan? Tidak mungkin langsung orang marah-marah langsung ditanya lagi. Maka apa yang kita lakukan? Berikan sebuah keyakinan. Mari Pak, dulu. Ada ini yang bisa kami bantu. Artinya itulah salah satu segitiga restitusi, memberikan sebuah keyakinan. Tidak mesti dari satu ini dua. Kita namanya fleksibel. Tidak mungkin orang marah-marah langsung ibu lakukan tindakan. Bapak marah-marah. Bapak tahu ini apa di sini? Ah, sudah jadi. Nah, kalau orang datang juga yang marah, tentu kita terima dia. Saya langsung tak. Makanya kita bagaimana dalam posisi sebagai pelaksana restitusi, posisi kontrol kita dulu sebagai apa? Kita pahami di situ. Ketika kita akan menjalankan segitiga restitusi, kita pahami posisi kontrol kita dulu sebagai apa. Berhadapan dengan permasalahan ini. Harus tenang mengenai masalah dulu. Berarti kita harus jadikan teman ini bapak yang ada marah-marah. Ini ibu yang ada marah-marah. Mari Pak, mari Ibu. Luar biasa informasi. Aduh. Ya. Di sini ini dibutuhkan bagaimana guru. Iya. Dan alhamdulillah kami CGP dibentuk dengan segitiga restitusi termasuk Pak Sujarto. Saya sampaikan ini motivasi buat Bapak Ibu yang ingin ikut CGP. Insya Allah kami akan berupaya membantu Bapak Ibu. Bagaimana akan memahami ini? Alhamdulillah kami sudah hampir 3 bulan dibentuk dengan ini. Muncullah itu yang kemudian kemandirian dalam diri kami, tidak berharap sesuatu imbalan. Tapi bagaimana kami berharap ilmu yang ada sama kami akan bermanfaat ketika kami akan share ke Bapak Ibu. Ini yang cuma harus teori. Ya, inilah konsep yang kemudian ada. Cuma banyak konsep kita ini. Iya. Akhirnya kita lupakan tanggung jawab kita. Betul sekali. Artinya dari sebuah keyakinan ini, dari sebuah segitiga restitusi, jangan dilupakan kewajiban kita. Iya. Makanya kami jujur sebagai CGP tetap ada di sekolah. Tetap ketika ada jam pelajaran, alhamdulillah saya upaya datang. Walaupun itu memang saya datang terlambat karena dengan kondisi tugas yang ada ketika pada saat pelatihan itu. Saya coba datang berhadapan dengan anak-anak. Walaupun saya sempat datang lambat, tapi saya sudah beritahu di kelas WA. Grup Maya, anak-anakku Pak datang lambat ini semua. Oke Pak, mereka sudah rindukan saya di kelas. Itu yang terjadi sampai sekarang. Alhamdulillah, sekarang anak-anakku ini yang 11 TKJ 2, kebetulan saya mengampu mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Sekarang mereka sudah mandiri membuat video, terutama channel YouTube. Dan ini lagi mereka mau saya ajak nanti ke perpus. Artinya kemandirian mereka yang saya akan bangun.
Ini saja mungkin dari saya. Mungkin ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, silakan. Yang tentang 5 posisi kontrol tadi. Ya. Jadi kira-kira 5 posisi kontrol ini haruskah dimiliki guru semuanya atau kita dalam posisi tertentu? Ya. Baik. Pada dasarnya posisi kontrol guru ini semua harus kita miliki. Inilah skill yang kita miliki Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu paham betul tentang ini. Namun ketika ada persoalan yang terjadi, contoh ini kasus siswa tidak memakai atribut, tidak mungkin Ibu langsung menjalankan semua ini posisi kontrol ini. Tinggal Ibu pilih, mau saya sebagai teman kah, mau sebagai manajer, silakan. Jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah, kita sudah siap pada posisi ini. Ketika ada persoalan yang terjadi, di mana kondisi Bapak pengontrol, posisi kontrol guru di sini. Seperti Ibu Ratmi, Ketua Kompetensi MPLB. Dia otomatis bisa jadi manajer, bisa jadi penghukum. Ibu Liska sebagai guru BK bisa jadi teman, bisa jadi pembuat merasa bersalah, bisa jadi penghukum. Ibu Nisma sebagai guru wali kelas bisa sebagai pemantau, bisa jadi manajer, bahkan bisa jadi penghukum. Pak Jalil di lab komputer banyak anak-anak yang tidak bisa madena, bisa jadi sebagai posisi penghukum, bisa jadi manajer. Tinggal kita menempatkan posisi itu sesuai dengan persoalan yang ada. Iya, sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan persoalan yang ada. Ya. Saya lagi lihat sesuai dengan kondisi. Ya, kondisi hati. Boleh kondisi hatinya Ibu kalau Ibu nyaman di penghukum, tidak masalah. Kondisi hati yang pada saat ini, Iya. karena kita ini berubah. Betul. Punya suasana. Tapi intinya Jangan pakai mulut. Bapak Ibu, idealnya Bapak Ibu, idealnya kita sebagai guru lah. Bapak Ibu, walaupun kondisinya Ibu dalam keterpaksaan, idealnya Bapak Ibu di sini. Apapun kondisinya, ketika ada persoalan, berupaya kita akan maju. Dan memang akan ke situ kita upayakan di manajer. Inilah guru yang ya itu di atas dan semua ini. Ini posisi manajer ini posisi yang relatif. Nah, bagaimana kita mau ini idealnya itu di sini. Nah ini pemantau ini Pak Fadli. Iya. Kalau pemantau, Pemantau itu ini. Pemantau itu yang pemantau. Saya kira pemantau begini. Penerapan disiplin di sekolah cuma 1-2 orang saja yang menerapkan, itu yang lain cuma bawa-bawa. Soalnya ada contohnya di situ bawa-bawa. Oh, itu berarti Apa itu? kepedulian. Rasa peduli. Masa teman guru menerapkan proses kedisiplinan dengan Yang proses lain tidak kontrol mau guru, tahu. yang lain tidak mau tahu cuy. Pada dasarnya seperti tadi yang kita bahas di situ tentang diajar dewantara, membentuk siswa baik rasionya atau hatinya dengan DP fisik yang akan membentuk karakter positif berkelanjutan. Nah, sekarang ketika Bapak begitu, cuek, sebenarnya posisi dirinya sebagai guru itu, ya kan guru punya ilmu tentang itu. Berarti ada mungkin dalam dirinya. Itulah di tingkat 5 kebutuhan dasar manusia. Tinggal kita pahami di sini. Iya. Guru mungkin ada kondisi ini dia sampai dia tidak peduli. Iya, kita pahami di sini. Bisa jadi dia kasih sayang dan kasih terima tidak ada. Atau dia kesenangannya tidak ada. Jadi iya. Jadi ini karena kurang humor bermain dia di sekolah. Ini guru karena pegang terus habis mengajar guru. Semua. Jadi ketika ada siswa lewat saja bawa gelang, mau apa ini? Ini gelang tadi saya sita ke siswa. Padahal ada guru juga yang di depannya. Cuma karena semua keyakinan peraturan sekolah, masa cuma nanti wakasih kesiswaan yang mau sita,
Bagaimana IPA kami semua? Makanya saya sharing kita pahami di sini Bu Ratu. Berarti posisi 5 kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi di sekolah, sehingga menurut saya kepedulian itu tidak ada. Kita harus paham di sini. Iya, ini harus kita pahami. Apakah bertahan hidup kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesesalan. Nah, sedang ini orang yang bukan kalau dengan persoalan-persoalannya di rumah apa nanti saja tidak berada. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang ini digebuk dalam artian kita dari rumah bawa persoalan. Dapat di tengah jalan persoalan, nah tiba di sekolah kita jadi dapat persoalan. Nah, sekarang sekarang kita sebagai guru mampu mengontrol. Ketika ada persoalan dari luar, jangan persoalan dari luar kau bawa ke dalam. Kuncinya bahwa saya ketika berada di sekolah adalah milik anak-anak sekolah dan milik Bapak Ibu. Itu yang Dalam tanda kutip ya, positif. Saya pribadi, saya sudah sampaikan ke istri saya itu. Saya sampaikan ke istri saya di sekolah, mohon maaf, saya milik siswa dan guru-guru. Saya. Begitu juga kau, saya hargai. Kau milik siswamu dan guru-guru di sana. Tapi ketika saya keluar jam sekolah, saya milik. Tidak akan milik kita lain. Pertanyaannya konkret. Konkretnya itu sebenarnya bukan sebuah pertanyaan. Oke, saya paham. Kalau artinya bagaimana menekankan ini, mau praktekkan ini. Jadi begini, Kurikulum CGP yang begitu ideal kita praktekkan copy paste di wilayah khususnya SMK Kuliah. Boleh. Saya paham kondisi. Saya fresh, mohon maaf yang saya tahu. Saya paham. Satu lagi, apakah ada satu sekolah, contoh saja ketika seluruh guru-gurunya ikut CGP, apakah ada tidak data statistik yang menunjukkan ketika guru-gurunya itu ikut CGP semua, misalnya di tahun 2020, di 2022, misalnya statistik kemajuan mulai dari indeks prestasinya, kan banyak variabel ya Mas? Indeks prestasinya, terus karakter yang terbentuk, misalnya di sekolah itu sebelum guru-gurunya ikut CGP itu prestasi dan lain sebagainya ini saya di angka 20%. Ketika di tahun berikutnya semua guru-gurunya ikut CGP, terus data statistik naik berapa persen, ya kan ini harus itu angka. Betul. Ada tidak satu sekolah yang menunjukkan tren ke situ? Gitu. Nah, sementara dari sisi guru itu kita dituntut untuk menjadi, kalau saya lihat kayaknya belum masuk sekali saya. Kalau dari kurikulum yang dipresentasi, di materi yang dipresentasikan, kita mengarah kepada guru yang ideal. Sementara kita ada guru juga punya masalah. Bukan berarti ya memang ada yang terakhir ada yang bilang sama saya menjadi guru, kan mau jadi guru itu bukan hanya menjadi pengajar. Nah, itulah yang banyak bukan. Kita harus sesuaikan. Baik, Pak Jali. Luar biasa, beri aplaus dulu. Hanya ditebarkan hitung-hitungan. Oke, kita bicara angka. Oke, sekarang Pak Jali. Kita harus bicara data. Baik, sekarang Pak Jali. Harus ada data. Makanya Pak Jali kalau bicara angka itu saya bukan statistik. Saya harus jawab sebenarnya. Jujur di buat ini masih kurang CGP. Konsep CGP ini kemarin hanya ada di luar Jawa lah. Luar Belum. Di buat ini TK SD. Sekarang kalau Bapak kan meminta statistik, sekarang CGP itu yang banyak di SD dengan di SMP di Kabupaten Buol. SD SMP. Iya. Sekarang Bapak mau minta itu
contoh sekolah SMP Negeri 1 Riau itu mengusulkan sekolah penggerak di level SMP SMA. Dorang guru-gurunya dimotivasi oleh guru, oleh kepala sekolah. Sekarang ada salah satu fasilitator CGP. Kemudian ada pengajar praktik, paham? Itu baru 2 orang. Tapi mereka sekarang sudah masuk kerjasama dengan Google. Artinya baru 2 orang yang kemarin mencerahkan itu ilmu buka jaringan sudah mulai banyak informasi yang kemudian. Bahkan kemudian ada CGP di angkatan 8, kami di angkatan 8 sebenarnya cuma pelatihannya di angkatan 9. Maka SMP 1 ada 5 orang gurunya terpanggil untuk salah satunya adalah bagaimana menyiapkan diri. Kemandirian kita itu bagaimana? Lihat Bapak Ibu, sebelum kita turun dalam menerapkan sebuah ini, kita kembali ke diri kita dulu. Kalau seperti Pak Jaya bilang, bagus sekali. Ini kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kita posisi sekarang di sini. Entah itu akan berubah undang-undang kebijakan apa, kita tidak tahu. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi diri kita. Yang kedua, ketika kita akan melakukan sebuah proses mendidik, maka ada menurut Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah bagaimana kita memahami kondisi anak itu dengan kondisi keadaan. Ada 2 kondisi keadaan. Apa itu? Kondisi alam dengan kondisi zaman now. Kondisi alam seperti Pak Jalil bilang dari Palele menuju ke Gua, Bapak harus beradaptasi dengan lingkungan di sini. Jangan bawa kamar konsep yang dari sana. Maka guru di sini harus memahami juga latar belakang siswa. Contoh seperti anaknya broken. Kita guru harus memahami itu. Apa langkah-langkah restitusi? Apa kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi kepada anak? Nah, dengan kondisi zaman, mari kita memberikan sebuah keyakinan kepada anak untuk meningkatkan kemampuannya dalam hal proses pembelajaran. Betul-betul kita memberikan sebuah kenyamanan kepada anak. Intinya bahwa bagaimana mampu kita tampil di depan anak-anak itu tanpa memberikan tanggapan orang kita dalam posisi ada masalah. Nah, jadi kita tampil itu memang betul-betul prima, tidak menampakkan saya ini ada masalah. Nah, gitu. Nah, saya paham dengan maksudnya Pak Jalil tadi. Artinya dengan pernyataannya, seberapa besar pengaruh dari CGP ini, berapa angka? Saya sampaikan, jujur di angkatan 9 di SMK Negeri 1 Riau, kami bertiga di SMK 1. Di angkatan 9 di SMK 1 Tilon hanya Ibu siapa? Ibu Nini. Selain itu SMK tidak ada di angkatan 9. Kenapa tidak? Di angkatan 11 ini ada formasi CGP. Ayo Bapak Ibu. Insya Allah materi ini kita akan bagikan. Insya Allah frekuensi yang Pak Jalil harapkan itu akan ada. Budaya itu yang positif itu kenapa tidak kita salurkan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu memiliki semua kemampuan itu. Ini hanya teori ini. Ketika saya dapat sudah pernah saya bikin ini ternyata. Hanya saya belum paham. Bahwa inilah dan inilah yang kemudian kita terapkan sebenarnya sepenuhnya di sekolah. Cuma terkadang orang tidak tahu. Oh, kayak ini kebutuhan dasar manusia. Kenapa itu anak sampai tidak tahu? Tidak mau. Ternyata kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Kasih yang belum makan itu anak, so dihukum. Berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Kita tahu itu, cuma kan kita belum dapat ilmunya ini. Itu. Jadi seperti itu Pak Jalil, insya Allah penguatan secara individu. Jujur saya ini digebuk, tapi digebuk dengan yang positif. Tugas saya belum Pak Jarod juga belum tugas. Tapi intinya bahwa bagaimana kita berdamai dengan kondisi. Sama dengan persoalan yang terjadi di sekolah, bagaimana kita berdamai dengan kondisi ini. Dalam artian kita mampu menerapkan posisi kita ini. Seperti itu Pak Jalil. Insya Allah, siapa tahu bisa jadi Bapak juga masuk di CGP, nanti akan meningkat itu data statistiknya itu.
di guru SMK yang berbagi banyak hal positif. Terakhir dari saya, insya Allah kami akan membuat pelatihan pembuatan media pembelajaran yang menyenangkan menggunakan media Canva. Inilah yang materi yang kami dapatkan juga. Insya Allah kami akan berbagi hal yang baik kepada Bapak Ibu. Terutama ini saya kasih contoh-contoh. Bapak Ibu tidak usah bikin lagi di PowerPoint. Oh. Nah ini di sini sudah tinggal tampilkan, baru presentase seperti yang saya sampaikan tadi langsung tampilkan. Jadi otomatis sudah ada Bapak Ibu sama dengan PowerPoint. Ya, cuma ini kan online Bapak Ibu. Nah, PowerPoint bisa pakai offline. Dan di sini banyak rekannya. Dengan catatan Bapak Ibu menggunakan ini akun IT belajar. Kalau kita pakai ini, kita punya kapasitas penyimpanan itu Drive, Google Drive. Saya buka ya, Google Drive kita itu ke Bapak Ibu lihat. Strongnya ini 100 giga Bapak Ibu storage. Kalau kita menggunakan akun ID belajar Bapak Ibu. Nah sekarang sudah penyimpanannya 100 giga. Ini saya punya tugas tidak mau habis di sini. Baru berapa meter ini? 1,3 giga. Kapasitas storage. Nah, ini penyimpanan. Kalau kalian pakai akun belajar ID, insya Allah di Canva akan berikan kita yang namanya Pro. Tanpa perlu bayar, gratis. Tapi karena pemerintah yang biayai. Kenapa tidak fasilitas yang sudah dikasih pemerintah kita biayai? Insya Allah, kalau tidak minggu depan ya kita mau set pelatihan. Insya Allah kalau memang bisa di sini kita buat di sini. Biar cuma 5-4 orang tidak masalah. Kami siap memberikan ilmu ini. Baik, ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Materi saya ini pada dasarnya adalah materi yang kami dapati dari proses pelatihan yang sudah 3 bulan lamanya dilaksanakan. Kemudian ada pun kelebihan yang saya dapati tidak terlepas dari bantuan Bapak Ibu sekalian. Kehadiran Bapak Ibu sangat berarti buat saya dan teman-teman CGT Pemuda juga yang luar biasa. Terakhir dari saya mohon maaf kalau ada yang menyinggung dari perasaan, saya mohon dimaafkan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu. Terakhir, saya sudah nyatakan dalam diri, saya wakafkan diri saya untuk membantu teman-teman yang mendaftar CGP angkatan 11. Saya akan mengawal Bapak Ibu, tinggal telepon dan di mana tempat yang saya dapat. Ini saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Sujar, saya kembalikan ke Pak Sujar. Terima kasih dari Pak Jalil. Sebenarnya ini adalah kegiatan. Kalau saya terus terang sudah ambil daging kemarin, saya buat linknya baru kita zoom in kegiatan seperti itu presentasi. Jadi sadar kalau ini kan menggunakan secara aneh, tugas saya itu sebenarnya sudah selesai. Dan terima kasih Pak Anu. Sebelum kita menutup, terima kasih dari saya. Mungkin Pak Jalil cukup antusias sekali tadi. Pelajaran-pelajaran dari Bapak juga cukup hebat. Jadi orang-orang di SMK hebat sama kita semua. Saya lihat semuanya cuma ya pelampiasannya tidak ada. Saya dia lampias dalam hal yang positif seperti ini. Jadi hebat. Saya apalagi Pak Jalil tadi orang kritis dan pemikirannya universal, luas sekali saya cukup luas saya cukup tinggi sekali saya lihat. Kalau disalurkan ke tempat seperti ini akan terjadi seri. Saya ikut kegiatan cuma 2 link. Silaturahmi dengan pergaulan itu saja intinya. Kalau untuk ilmu semua kita sambil bukan kita Pak Jalil. Iya betul. Iya. Terima kasih semuanya dari Pak Jalil. Mungkin kalau bermain sudah kurang orang yang sebenarnya untuk sedikit. Dari penjelasan Pak Jalil tadi sebenarnya cuma 2 konsep ya. Bukan hilang hukuman atau restitusi sebenarnya. Dan karena hukuman contohnya, sekarang Pak Jalil dikenal dengan orang menghukum toh, tidak akan menyebabkan luka itu sebenarnya.
seperti itu. Jadi diingat, padahal ini disiplin mereka. Kalau bukan guru saya tidak tampil, saya tidak buku, saya tidak seperti ini. Seperti itulah sebenarnya hukuman atau res itu sebab dan mungkin bapak lihat. Karena hukuman kita akan ingat lukanya, tapi kalau situ kita ingat apanya. Tentu konsekuensi pemahaman. Ada saya lebih Pak Wiran. Terima kasih dari semua dari saudara teman-teman akan menjadi orang semua. Amin. Dan waktu teman-teman yang kasih kembali sudah berubah juga. Nah akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.